Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Zona IT Channel, tempat nongkrongnya anak IT yang pengen belajar teknologi tapi nggak mau ribet dan tanpa teori yang bikin mumet. Buat yang baru pertama kali mampir, santai aja. Tinggal pencet subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video yang lainnya. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang perintah dasar Linux yang wajib banget kamu tahu, terutama buat kamu yang mulai belajar dunia server atau lagi persiapan masuk dunia IT profesional. Nah, banyak banget pemula yang masih bingung harus mulai dari mana karena Linux kelihatannya ribet, padahal kalau udah tahu basicnya sebenarnya simple dan justru powerful daripada pakai GUI biasa. Oke, kita langsung mulai. Pertama, kita kenalan dulu sama terminal. Apa sih terminal itu? Nah, terminal ini adalah semacam pusat kontrolnya Linux sebagai perintah yang diketik manual di sini, bukan diklik-klik dengan mouse. Jika di Windows namanya adalah CMD atau command prompt, maka di Linux itu namanya adalah terminal yang fungsinya sebenarnya mirip, sama-sama tempat kita ngasih perintah ke sistem. Cuma bedanya di Linux terminal ini jauh lebih powerful dan sering dipakai di dunia kerja, terutama untuk server dan networking. Dan karena kebanyakan seorang profesional IT itu bekerja dengan terminal, maka hari ini kita nggak cuma bahas teori, tapi kita akan langsung membuat struktur directory folder dari nol menggunakan terminal di Linux. Nah, kita akan membuatnya pada akhir video. Sebelum kita membuatnya, saya akan terangkan dulu perintah-perintah dasar yang ada di terminal Linux. Kurang lebih ada 8 perintah yang akan saya jelaskan kepada kalian semua. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan, kita terlebih dulu harus membuka terminal. Bagaimana sih cara membuka terminal? Membuka terminal memiliki dua cara. Yang pertama, cara manual, atau kalian bisa klik langsung di sini. Nah, langsung terbuka sebuah terminal. Dan cara yang kedua itu adalah menggunakan shortcut. Dengan cara kalian mengetikkan Ctrl Alt dan T. Nah, ini yang merupakan cara yang lebih simpel dengan menggunakan shortcut. Oke, jika sudah terbuka kayak gini, saya akan menjelaskan perintah yang pertama, yaitu adalah perintah pwd atau kepanjangannya adalah print working directory. Fungsi dari perintah pwd ini adalah untuk kita mengetahui keberadaan posisi kita di sebuah direktori mana. Jika kita enter, nah di sini tampak jelas kita sudah dalam direktori home PC7. Maka fungsi pwd ini adalah untuk kita tidak bingung kita sedang berada di direktori yang mana. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu perintah yang kedua adalah perintah ls atau list directory, yang mana fungsinya ialah untuk melihat isi dari direktori yang sedang kita masuki ini. Nah, sekarang kan saya sedang berada dalam direktori PC7. Maka jika kita ls dan kita tekan enter, nah kita akan menampilkan isi dari direktori dari PC7 ini akan ditampilkan. Di sini ada arsip, dokumen, pictures, template, Bambang, download, dan lainnya. Sekalian lihat sendiri. Nah, bawah jika gini berarti sudah berjalan perintah ls ini, kita dapat melihat isi dari sebuah direktori. Dan perintah yang ketiga adalah cd atau change directory. Kita berikan cd di sini. Perintah cd ini adalah berfungsi untuk kita berpindah suatu direktori. Misal, saya kan sekarang berada di direktori home PC7 dan saya ingin berpindah masuk ke dalam direktori Bambang dengan cara menggunakan perintah cd ini. Jika kita cd terus Bambang dan kita enter, nah
Maka kita sudah berpindah. Yang sebelumnya kita berada di direktori PC7, sekarang kita berada di dalam direktori Bambang. Dan jika kita ingin melihat apa sih isi dari direktori Bambang ini, kita dapat menggunakan perintah ls lagi. Kita ls dan kita enter. Nah, direktori Bambang ini belum memiliki isi apapun. Maka jika kita ingin mengisinya, kita akan menggunakan perintah yang keempat, yaitu perintah mkdir. Nah, perintah mkdir ini adalah fungsinya untuk membuat sebuah direktori baru di dalam terminal. Ya, kita ingin membuat sebuah direktori di dalam direktori Bambang, kita perlu mengetikkan mkdir lalu nama direktori yang kita inginkan. Misalnya di sini saya akan membuat direktori dokumen, maka saya ketikkan mkdir dokumen. Nah, kita enter. Jika tampilan segini maka akan berhasil. Jika kita ls lagi, nah, kita sudah berhasil membuat direktori dokumen di dalam direktori Bambang. Itu merupakan perintah keempat dalam terminal Linux, yaitu mkdir, yaitu membuat dokumen. Dan tidak hanya kita dapat membuat dokumen, kita pun dapat membuat file dengan menggunakan perintah touch. Nah, apa sih bedanya folder sama file? Jika folder tidak terdapat extension di belakangnya, jika file itu terdapat extension di belakangnya. Misalnya, contohnya pada di sini, ini merupakan sebuah folder public, tidak ada extension di belakangnya. Nah, ini adalah sebuah file karena terdapat extension di belakangnya atau .iso. Ini titik ini adalah menunjukkan bahwa dia adalah sebuah file. Misalnya .png, .jpg, .odt, .pdf dan lain sebagainya, itu adalah sebuah file. Jadi cara mudahnya membedakan sebuah file dan direktori adalah jika direktori tidak mempunyai extension dan jika file itu mempunyai extension. Dan jika kita ingin membuat file di dalam direktori Bambang, kita dapat menggunakan perintah touch dan nama file yang kita inginkan. Misalnya file yang ingin saya buat adalah ucup.odt. Jika kita enter, nah, saya telah berhasil membuat file ucup.odt di dalam sebuah direktori Bambang. Dan jika kita ls, nah, maka sudah dapat dilihat di sini bahwa saya telah berhasil membuat file ucup.odt di dalam direktori Bambang. Nah, itu merupakan perintah touch. Dan yang kelima yang keenam ada perintah rm. Apa sih fungsi perintah rm ini? Rm adalah yang berarti remove. Sudah jelas, remove artinya menghapus. Nah, jika tadi kita sudah membuat, maka kita akan coba menghapus sebuah dokumen dan file yang sudah kita buat dalam direktori Bambang ini. Jika kita ingin menghapus dokumen, kita harus menambahkan sedikit, yaitu -r. Nah, jika sebuah direktori, kita harus menggunakan -r. Jadi rm -r spasi nama direktorinya, misalnya dokumen. Nah, jika kita enter, kita telah berhasil menghapus sebuah direktori dokumen dengan menggunakan perintah rm -r. Sedangkan jika kita ingin menghapus file, kita tidak perlu menambahkan -r. Kita langsung aja klik rm spasi nama filenya, misalnya ucup.odt. Nah, jika kita enter, kita telah berhasil menghapus file ucup. Jadi gitu perbedaan menggunakan perintah rm ini. Jika untuk menghapus direktori kita perlu menambahkan -r, dan jika menghapus file kita tidak perlu menambahkan -r. Nah, perintah yang selanjutnya adalah perintah cp atau copy. Nah, untuk kita mengcopy kita perlu sebuah dokumen dan file dulu. Maka di sini saya akan membuatkannya dulu. Membuatkannya lagi karena tadi sudah kita hapus. Kita membuat mkdir dokumen lagi. Enter. Terus kita buat touch. Buat filenya adalah ucup.
.odt. Kita enter lagi, udah jadi, kita ls, kita sudah membuat lagi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perintah cp atau copy folder. Nah, sudah jelas bahwa kita akan mengopi. Kita akan mengopi folder ucup, file ucup. Kita akan membuat misalnya cp spasi ucup.odt spasi ucup.png. Enter. Nah, bahwa kita sedang berhasil mengopi file ucup dan kita ls, maka di sini kita sudah dapat melihat bahwa ucup sudah kita copy atau kita duplikat. Yang tadinya odt saya duplikat menjadi ucup.png. Nah, selanjutnya jika ingin mengcopy sebuah directory, itu sama perintahnya, yaitu dengan menggunakan cp. Tapi lagi-lagi harus ditambahkan dengan -r. Setelah cp -r spasi nama direktorinya dokumen spasi nama kopiannya, misalnya kita dokumen 2. Enter. Nah, kita sudah berhasil mengcopy sebuah directory yang kita punya. Kita ls, sudah tampil bahwa saya telah berhasil mengopi dokumen menjadi yang kopiannya adalah dokumen 2. Dan perintah yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah perintah mv atau move atau pindah atau merename. Perintah move ini adalah memiliki dua fungsi, yaitu memindahkan ataupun merename. Jadi yang pertama kita akan menggunakan fungsi yang pertama, yaitu memindahkan dengan cara klik mv spasi, misalnya kita ingin memindahkan file ucup.odt ke dalam folder dokumen, kita dapat mengklikkan ucup.odt spasi tujuannya adalah kita untuk ke dokumen, maka kita spasi dokumen seperti ini. Ketika kita enter, nah, kita sudah berhasil memindahkan file ucup ke dalam folder dokumen. Jika kita ls, maka file ucup.odt sudah tidak terdapat di dalam direktori Bambang karena sudah kita pindahkan ke dalam folder dokumen. Jika kita ingin membuktikan adalah kita harus berpindah dulu ke dalam dokumen dengan menggunakan perintah cd spasi dokumen. Kita enter, kita ls. Nah, maka sudah dapat dilihat bahwa file ucup.odt sudah pindah ke dalam direktori dokumen. Dan fungsi kedua dari mv adalah untuk merename. Nah, sekarang kita akan merename ucup.odt ini menjadi ucup.jpg. Kita akan menggunakan perintah mv spasi nama filenya yaitu ucup.odt dan spasi nama file barunya ialah ucup.jpg. Kita enter, maka kita telah berhasil merename sebuah file ucup. Kita ls, kita bisa lihat, nah udah berubah ya. Yang tadinya ucup memiliki extension odt, sekarang ucup memiliki extension jpg. Jadi itu adalah perintah-perintah dasar di dalam Linux, yaitu ada pwd, ada cd, ada mkdir membuat dokumen, touch untuk membuat file, perintah ls untuk melihat isi dari directory, terus ada perintah rm, itu untuk menghapus atau menghapus, terus ada perintah cp untuk mengcopy, ada perintah yang itu ada perintah mv yaitu untuk memindahkan atau merename.
Jadi itu adalah semuanya adalah perintah dasar dalam Linux. Jadi jika sebelumnya saya sudah menjelaskan satu persatu perintah di dalam terminal Linux, maka seperti yang saya bilang di awal video bahwa kita akan membuat latihan untuk membuat struktur directory, dan yang sudah saya siapkan strukturnya ialah struktur directory petik, dimana jika di tree akan menampilkan tampilan seperti ini, yaitu ada asrama, ada folder lemari, di dalam lemari ada file baju, celana, parfum, ada ranjang, saldo dapur dan sebagainya sampai dengan musola. Untuk membuat seperti ini kita harus membuatnya terlebih dahulu, yaitu directory petik. Nah, maka kita akan buat di sini, kita akan menambahkan file baru. Kita masuk ke dalam itu dulu, directory home kita, dengan menggunakan perintah cd spasi titik-titik. Ini cara yang mudahnya, cara lebih cepatnya. Kita enter, kita sudah dalam PC. Maka kita akan membuat struktur directory petik itu di dalam desktop saja. Maka kita mengetikkan cd desktop, enter. Nah, kita sudah berada di dalam desktop. Kita sekarang sudah berada di dalam directory desktop kita. Nah, yang pertama ialah untuk membuatnya kita harus membuat directory petik, directory atau folder petik, yaitu dengan menggunakan perintah mkdir seperti yang sudah saya jelaskan. Spasi nama direktorinya yaitu petik, enter. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah directory dengan nama petik. Jika kita ls, kita enter, directory petik sudah jelas, dan di sini juga dapat dilihat ada directory petik. Nah, maka selanjutnya adalah kita ingin mengisi directory petik itu dengan struktur yang seperti ini. Kita harus masuk dulu ke dalam direktorinya, yaitu dengan menggunakan perintah cd. Benar sekali, cd spasi petik, enter. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam directory petik. Lalu kita akan membuatkan strukturnya. Yang pertama itu adalah kita harus membuat ini dulu. Kita harus membuat ini dengan cara asrama ini adalah sebuah directory, maka kita harus membuat directory lagi di sini dengan menggunakan perintah mkdir asrama, enter. Setelah sudah berhasil membuat sebuah directory asrama, kita ls. Nah, ada asrama ya. Nah, di dalam asrama itu terdapat sebuah directory lagi. Ada dua directory, yaitu lemari dan ranjang. Kita akan buat sebuah direktorinya. Sebelum kita buat, kita harus masuk ke directory asrama. Benar sekali, jadi asrama, enter. Nah, kita sudah berada di dalam directory asrama yang jika kita lihat belum ada isi apa-apa, maka kita akan isi seperti apa yang tampil di sini. Itu ada folder lemari dan ranjang. Kita akan buat satu dulu dari lemari, yaitu dengan menggunakan mkdir lemari, kita enter. Nah, sudah jadi, kita sudah membuat directory lemari. Selanjutnya kita mengisi lemari tersebut dengan sebuah file. Ada 3 dalamnya, yaitu ada baju, celana, dan parfum. Yaitu kita masuk dulu ke dalam directory lemari, kita enter. Nah, kita sudah dalam directory lemari. Lalu kita akan membuatkan isinya, yaitu sebuah file yang terdapat 3 file. Itu filenya ada baju. Kita membuat file itu dengan menggunakan perintah touch. Benar sekali, spasi nama filenya apa tadi, 3, yaitu baju.png, celana.odt, parfum.dep. Kita langsung saja membuatnya. baju.png spasi celana.odt spasi parfum
.dep. Kita enter. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah isi dari direktori lemari. Kemudian kita harus membuat sebuah direktori ranjang. Maka dari itu kita harus mundur dulu ke belakang satu kali, yaitu kita harus berada di direktori asrama untuk membuat direktori ranjang. Maka kita klikkan cd titik-titik cd spasi titik-titik, enter. Nah, kita sudah dalam asrama, lalu kita akan membuat folder ranjang, mkdir ranjang, enter. Kita sudah berhasil membuat direktori ranjang. Selanjutnya kita masuk dulu ke direktori ranjang untuk membuat isinya, cd ranjang, kita enter. Nah, kita sudah masuk dalam direktori ranjang. Kita akan buat isinya, yaitu ada bantal, kasur, dan spray. Bantal, temukan bantal, extensionnya apa, pdf, .pdf. Lalu yang kedua adalah kasur, extensionnya odt. Dan selanjutnya ada spray.txt. Nah, jika kita enter, sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat struktur dari direktori asrama ini di dalam direktori petik. Maka jika kita ingin membuktikan dengan tree, kita harus mundur ke langkah ke belakang, yaitu dengan menggunakan cd titik-titik slice titik-titik. Nah, ini mundur 2 kali ke belakang. Jika 1 kali, maka 1 kali, enter. Nah, kita sudah ada dalam direktori petik. Jika kita tree, enter. Nah, sudah ada asrama dan ranjang. Kita sudah sampai tahap ini. Dan selanjutnya kita akan membuat sebuah susunan dari direktori dapur di dalam direktori petik. Dengan menggunakan, kita akan menggunakan mkdir dulu, mkdir. Namanya ialah dapur. Teman-teman, dapur. Jadi dapur. Kita enter. Kita sudah berhasil membuat dapur, maka kita harus masuk ke dapur dulu untuk membuat isinya, cd dapur, enter. Dan isi di dapur itu ada bangku.jpg, adalah touch bangku, extensionnya jpg, enter. Kita berhasil membuat file bangku.jpg. Lalu ada sebuah folder lagi ya teman-teman, dengan nama dispenser. Lalu kita buat foldernya itu dengan cara mkdir, namanya dispenser. Kita enter. Kita sudah berhasil, dan di dalam dispenser terdapat sebuah file dengan nama galon. Kita masuk dulu ke dalam dispenser, cd dispenser. Nah, kita buat filenya, yaitu touch, namanya ialah galon.odt. Kita klik odt, kita enter. Nah, kita sudah berhasil. Kita harus balik lagi ke direktori dapur. Nah, di dapur itu ada apa lagi? Itu ada kompor. Dengan isi kompor itu adalah gas dan wajan. Kita buat mkdir kompor. Dan kita masuk ke kompor. Dalam kompor kita buat gas dan wajan. Ini dulu touch gas. Extensionnya apa? Extensionnya txt. .txt. Lalu kita buat satu lagi, ya dulu wajan. Extensionnya odt ya teman-teman. Kita enter. Apa ini?
Oh, ini kurang H teman-teman, makanya error. Nah, kita ulang teman-teman. Jadi touch spasi gas dos txt spasi wajan.odt, kita enter. Nah, baru berhasil teman-teman. Ini karena typo makanya jadi error. Nah, jika sudah benar tidak error dan kita ls, sudah ada di dalam kompor itu adalah gas dan wajan. Dan kita balik lagi ke direktori dapur. Ada satu lagi yang harus kita buat, yaitu meja.png. Maka kita harus memberikan, kalau itu sebuah file kita harus pakai perintah touch spasi nama filenya, yaitu meja.png ya teman-teman. Benar tidak? Benar, .png, kita enter. Nah, sudah jadi. Jika kita ingin melihatnya lagi, kita harus balik lagi ke direktori petik, yaitu dengan menggunakan cd spasi titik-titik. Nah, kita tree. Nah, sudah jadi. Yang kedua teman-teman, sudah jadi asrama dan dapurnya sudah jadi kita buat. Selanjutnya kita membuat struktur dari sebuah kantor ya teman-teman. Sama, pertama kita buat mkdir kantor, enter, sudah jadi. Kita masuk ke kantornya untuk mengisinya, enter, sudah masuk kantor, kita buat isinya. Selanjutnya yaitu di kantor ada ruang belakang, ada mkdir ruang belakang, kita enter. Nah, sudah masuk ke dalam ruang belakang. Maaf ya teman-teman, ini tidak ada underscore-nya, maka kita harus merename-nya, yaitu menggunakan mv. Benar sekali, mv ruang belakang spasi, dari name-nya ya dulu ruang, ada underscore-nya belakang, enter. Oh, terjadi ada teman-teman bahwa katanya targetnya tidak ada. Oh, mv ini coba kita ls dulu teman-teman. Sini ada apanya? Oh, jadi tidak apa-apa teman, mungkin beda sedikit. Sini ada ininya dan sini kita buat tidak ada. Oh, ini kalau kita membuatnya gini, itu akan menjadi sebuah folder yang berbeda, itu atau dua folder, maka jadinya seperti ini. Nah, jadi itu kita buat baru aja. Kita hapus saja yang ada di sini, yaitu dengan menggunakan rm min r, yaitu namanya adalah belakang dan ruangnya. Kita hapus teman-teman. Nah, kita sudah hapus, coba kita ls lagi. Nah, sudah tidak ada. Baru kita buat namanya, yaitu yang benarnya adalah ruang belakang. Ya teman-teman, kita buat dengan cara mkdir spasi ruang, ada underscore-nya teman-teman, ruang belakang, enter. Nah, kita sudah buat. Nah, jika sudah kita buat ruang belakang, kita harus isi, yaitu dengan beberapa file. Itu ada AC, kursi, meja, dan TV. Yang pertama ada AC. Kita masuk dulu ke ruang belakang, cd ruang belakang ya teman-teman. Kita masuk. Nah, kita udah masuk, kita buat filenya. Kita menggunakan perintah touch si ac.txt ya teman-teman. Apakah benar? Nah, benar ya teman-teman. Kita enter. Kita langsung aja buatnya teman-teman, langsung semuanya. Ada kursi.pdf, lalu ada kursi.pdf, lalu ada meja rapat meja rapat, ekstensinya apa teman-teman? odt, dan terakhir itu ada tv.jpg ya teman-teman. Apakah benar? Sebelum kita enter. Nah, sudah benar semua teman-teman. Coba kita enter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah jadi. Kita sudah berhasil membuat
di dalam ruang belakang itu ada beberapa file. Itu kita ls dulu kita untuk melihatnya, memastikannya ada AC, kursi, dan benar semua teman-teman. Dan selanjutnya ada di ruang depan ya teman-teman. Kita harus balik ke kantor dulu dengan cara cd titik-titik teman-teman, enter. Nah, sudah masuk ke kantor, kita buat lagi ruang depan ya teman-teman dengan kata mkdir spasi ruang depan ya teman-teman. Benar ya, ruang depan benar teman-teman, kita enter. Jadi nah, kita cd masuk ke ruang depan, kita harus ruang depan untuk mengisinya. Nah, jika udah ada ruang depan, ada apa aja di ruang depan? Itu ada beberapa file, itu ada jam, meja, dan sofa. Nah, kita langsung buatkan filenya teman-teman. Spasi nama filenya itu meja. Dot extensionnya apa teman-teman? Ada jam yang pertama teman-teman, jam bukan meja. Jam dot bukan meja dot namanya dot pdf spasi meja dot extensionnya ada odt, dan yang terakhir ada filenya itu sofa.png ya teman-teman. Kita enter. Nah, kita sudah berhasil membuatnya ya teman-teman. Di dalam kantor ini sudah lengkap, maka kita akan harus mengecek yang terlebih dahulu di dalam petik. Lalu kita cd kasih titik-titik slice titik-titik, karena kita harus mundur 2 direktori ke belakang, itu enter. Nah, sudah petik, kita cari lagi. Nah, sudah berhasil kita mengikuti semuanya sampai dengan kantor ya teman-teman. Sampai sini kita sudah. Nah, selanjutnya kita harus membuat kelas ini. Ada 3 kelas ya teman-teman, ada ppm, ppw, dan psj. Yang pertama kita mulai dari ppm dulu ya teman-teman. Kita membuat direktorinya ppm, yaitu dengan cara mkdir spasi kelas ppm ya teman-teman, kelas ppm. Berhasil kita masuk kelas ppm untuk mengisinya. ppm. Nah, kita membuat isinya, yaitu ada kipas, papan tulis, dan proyektor ya teman-teman. Kita menggunakan perintah touch. Ada kipas, ekstensinya apa teman-teman? Ekstensinya pdf, ekstensinya .pdf. Terus ada papan tulis, ekstensinya apa teman-teman? Papan tulis txt, ekstensinya teman txt. Dan yang terakhir itu ada proyektor.pdf teman-teman, pdf teman-teman. Kita enter. Nah, kita sudah berhasil, kita ls untuk melihatnya. Nah, udah ada kipas, papan tulis, dan proyektor ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita membuat kelas ppw ya teman-teman. Kita harus balik ke direktori petik dengan cd titik-titik. Nah, kita sudah ada di direktori petik, yaitu kita membuat kelas ppw teman-teman. mkdirnya teman-teman, jangan lupa dengan kelas spasi ppw teman-teman, ppw. Kita enter. Sudah berhasil, kita masuk ke kelas ppw, kelas spasi ppw. Sudah masuk. Nah, kita lihat ada apa aja kelas ppw itu. Ada AC, gorden, dan wifi. Tuh, kita buat touch AC dot apa ekstensinya teman-teman, jpg. Terus ada gorden .png .dep, gordennya .dep ya teman-teman. Terus ada wifi.txt, wifi.txt ya teman-teman. Kita enter. Kita telah berhasil membuatnya. Kita lihat dulu ls. Nah, dan yang terakhir adalah kelas psj. Kita harus buat ya teman-teman. Kita harus mundur ke belakang dulu ke dalam direktori petik dengan cd titik-titik lagi teman-teman. Dan kita buat lagi kelas psj, mkdir
spasi kelas underscore PSD ya teman-teman. Kita enter, berhasil kita untuk mengisinya ke kelas PSD terlebih dahulu ya teman-teman. cd kelas PSJ ya teman-teman. Jika sudah masuk, kita selanjutnya adalah membuat isinya, yaitu ada CPU, LAN, dan monitor ya teman-teman. Adalah touch, itu adalah CPU dot png, keduanya ada LAN dot odt, dan kemudian ada monitor .txt ya teman-teman. Benar nggak teman-teman? Nah benar teman-teman. Lalu kita enter. Kita telah berhasil membuat 3 kelas ini ya teman-teman. Untuk kita melihatnya, kita harus balik ke direktori petik ya teman-teman. Kita mundur dulu selangkah, yaitu dengan cd titik enter, kita petik, lalu kita tree. Nah sudah jadi teman-teman 3 kelasnya ya teman-teman. Sama seperti ini ya teman-teman. Nah yang terakhir adalah kita membuat sebuah direktori musolah ya teman-teman. Kita menggunakan mkdir musolah. Apakah ada hanya di belakangnya teman-teman? Tidak ada ya. Benar seperti ini. Kita enter, kita masuk ke musolah, cd musolah ya teman-teman. Jika kita sudah masuk ke musolah, harus membuat isinya, yaitu pertama adalah ada file jam.txt. Kita buat dulu filenya. Touch, namanya adalah jam.txt ya teman-teman. Buat, nah ls udah berhasil. Nah ada jam, nah tuh di dalam musola itu ada direktori lemari. Kita buat dengan cara mkdir lemari teman-teman. Enter, sudah masuk. Kita buat, berhasil membuat lemari dalam musola. Itu kita cd pindah ke direktori lemarinya, itu lemari. Sudah dalam lemari, baru kita isi direktori lemari itu dengan Al-Quran, Matsurat, dan Minhajul. Al-Quran.pdf itu dengan cara touch Al-Quran. Al-Quran.pdf ya teman-teman. Nah itu Matsurat.txt ya teman, setelahnya .txt ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada Minhajul.jpg ya teman-teman. .jpg, benar tidak? Nah benar teman-teman, Minhajul.jpg teman-teman. Kita enter, kita telah berhasil membuatnya teman-teman. Lalu kita keluar lagi, kita ke musolah lagi, yaitu kita membuat mimbar dan sajadah. Membuat sebuah folder mimbar dan sajadah ya teman-teman. Kita cd titik teman-teman. Nah kita buat folder mimbar dan sajadah dengan cara mkdir mimbar lalu sajadah. Nah sudah jadi teman-teman, bahwa kita setelah berhasil membuat sebuah struktur direktori dalam musolah ya teman-teman. Coba kita akan melihat di direktori petik dengan menggunakan tree ya teman-teman. Kita cd dulu titik-titik, kita kembali ke petik, nah kita tree. Maka kita sudah sesuai membuat seperti yang saya contohkan ya teman-teman. Nah di sini sudah terbuat ya teman-teman, dan ini contohnya tadi ya teman-teman. Itu ada asrama, dapur, kantor, kelas, dan musola. Di sini ada asrama, dapur, kantor, kelas, dan musola ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah struktur direktori petik Nah, oke teman-teman, jika kalian sudah berhasil mengikuti saya dari awal sampai akhir, maka bisa dipastikan kalian sudah bisa membuat sebuah susunan direktori di dalam terminal. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa membantu kalian untuk lebih paham dan gak bingung lagi.
Kalau kalian masih punya pertanyaan atau butuh penjelasan tambahan, langsung saja tulis di kolom komentar. Insya Allah bakal direspon. Jangan lupa like kalau bermanfaat, subscribe supaya nggak ketinggalan konten selanjutnya, dan aktifkan lonceng untuk notifikasi biar langsung tahu update terbarunya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.